Trisna Mawarni. Saya dari PGMI 5C. Di sini saya ingin mempresentasikan pelajaran bahasa Indonesia kelas 2 tematik. Nah, di sini saya aksikan di semester 1 dan di semester 2. Nah, saya akan mempresentasikan materi di semester 1 terlebih dahulu. Nah, di sini yaitu temanya saya ambil dari tema 4. Di sini temanya yaitu berjudul hidup bersih dan sehat. Nah, tema 4 hidup bersih dan sehat dengan subtema 1 hidup bersih di rumah. Nah, di sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa itu hidup bersih. Di sini hidup bersih yaitu semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran. Nah, sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan. Nah, terus hidup sehat. Hidup sehat ini hampir sama dengan hidup bersih. Tetapi hidup sehat itu lebih ke kita menjaga asupan. Jadi hidup bersih dan sehat itu hampir sama. Bedanya, jika hidup bersih itu kita lebih lebih terfokuskan kepada kebersihan diri. Misalnya kita membersihkan diri, terus kita membersihkan lingkungan seperti itu. Tapi hidup sehat itu lebih ke asupan makan, menjaga asupan makan, terus kita lebih kayak berolahraga seperti itu. Jadi saya sudah menyiapkan cerita yang dimana cerita tersebut mengandung ungkapan, ajakan, perintah, dan penolakan. Nah, bertujuan supaya siswa itu memahami tingkah atau perilaku yang menunjukkan hidup bersih dan sehat. Yang kedua itu budaya santun. Nah, di sini budaya santun adalah budaya atau perilaku, pola-pola atau nilai-nilai yang diturunkan turun-temurun dalam suatu masyarakat. Nah, sopan santun atau budaya santun adalah sikap atau perilaku yang menghormati orang lain melalui komunikasi dengan menggunakan bahasa yang tidak meremehkan atau merendahkan orang lain. Nah, pentingnya sikap santun adalah kehidupan sikap santun merupakan sikap yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari bagi setiap orang, karena dengan menunjukkan sikap santun, seseorang dapat dihargai dan disenangi dengan keberadaannya sebagai makhluk hidup. Jadi intinya di sini budaya santun itu sangat perlu untuk kehidupan kita sehari-hari, apalagi untuk perkembangan anak-anak usia dini, karena di umurnya yang di saat umur yang seperti itu dia masih aktif-aktifnya untuk menangkap atau perkembangan dia lebih aktif lagi, jauh lebih aktif lagi. Jadi kita harus memperhatikan budaya santun untuk mereka. Baik, saya akan memberikan sedikit contoh dari budaya santun. Contoh nih, kita mengajarkan kepada anak-anak. Anak-anak itu kita ajarkan ketika dia ingin pergi ke sekolah, dia harus berpamitan kepada orang tuanya dan meminta salam kepada orang tuanya. Seperti itu. Itu salah satu contoh. Ketika murid bertemu dengan gurunya, dia harus mempunyai rasa hormat dan dia harus meminta salam kepada si guru tersebut. Nah, itulah tadi sedikit uraian dari semester 1 yang saya bahas ya. Nah, yang selanjutnya yaitu materi dari semester 2. Nah, di sini materi dari semester 2 itu saya ambil dari tema 5, yaitu yang berjudul pengalamanku. Yang berjudul pengalamanku. Di sini saya mengambil subtema yang ke-1, yaitu pengalamanku di rumah. Nah, sub 1 pengalamanku di rumah.
Nah, di sini sub pokoknya dari materi tema 5 sub 1 ini yaitu tentang ungkapan maaf, ungkapan minta tolong, dan kosakata dan makna dari puisi atau syair lagu. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama yaitu ungkapan maaf. Ungkapan maaf itu adalah kalimat yang ditemukan seseorang untuk meminta ampunan atas suatu kesalahan yang telah dilakukan. Nah, jadi arti dari ungkapan maaf itu kalimat yang dikemukakan seseorang untuk meminta ampunan atas sesuatu kesalahan yang ia lakukan. Nah, contohnya yaitu di sini saya akan memberikan contoh dari ungkapan maaf. Nah, di sini ada contoh. Bobby disuruh ibu mengganti baterai jam dindingnya yang sudah mati. Nah, Bobby naik tangga dan saat menjangkau jam dinding tersebut, jam dindingnya jatuh dan mengalami keretakan. Nah, di sini Bobby minta maaf kepada ibu karena kurang hati-hati. Kalimatnya, maafkan Bobby, Bu. Bobby kurang hati-hati sehingga jam dindingnya jatuh dan retak. Kata ibunya, ya nak, kedepannya Bobby harus lebih hati-hati lagi, jangan tergesa-gesa. Nah, lalu setelah itu anak kita suruh mencari kosakata dari kalimat ungkapan maaf tersebut. Kosakata. Dan di sini dari ungkapan maaf ini terdapat kosakata yaitu dari contoh yang saya sebutkan tadi itu ada jangkauan. Dan arti dari kata jangkauan tersebut yaitu menggapai. Yang kedua, di contoh yang saya sebutkan tadi, di sana yaitu ada kata sudah mati yang di bagian jam dinding yang sudah mati. Sedangkan yang dimaksud dengan sudah mati itu yaitu tidak bergerak. Jam yang sudah mati itu tidak bergerak. Yang ketiga yaitu kata retak. Yang dimaksud dengan retak yaitu cacat. Terus yang selanjutnya, selain dari ungkapan maaf, di sini juga kita menjelaskan yaitu ungkapan minta tolong. Dua ya, ungkapan minta tolong. Yang dimaksud dengan ungkapan minta tolong itu adalah ungkapan minta tolong bantuan orang lain dengan bahasa yang santun. Contoh kalimatnya yaitu ibu meminta tolong ya, tolong kaligrafi ini dipajang di kelas. Terus kalimat yang lain, Udin tolong ambilkan biji-biji berwarna merah ya, seperti itu. Terus kalimat lain seperti misalnya saat guru meminta tolong kepada muridnya, nak tolong ambilkan spidol di ruangan ibu, misalnya seperti itu. Itu salah satu, itu beberapa contoh dari ungkapan minta tolong. Nah, selain ada ungkapan maaf dan setelah itu kita juga mengambil kosakata dari
kalimat yang sudah kita buat tersebut. Jadi anak itu suruh kita mengamati kosakata yang sudah kita buat tersebut. Sama dengan contoh dari ungkapan maaf tadi. Baik, selain dari ungkapan maaf, ungkapan minta tolong, kita juga bisa mengajarkan makna kata itu kepada anak itu dari syair lagu. Nah, contoh nih ya, saya memberikan syair lagu yang berjudul Tik 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 Bunyi Hujan. Nah, di sana kita juga bisa dapat anak-anak itu kita suruh untuk mencari kosakata yang bermakna di lirik-lirik Tik Tik Bunyi Hujan tersebut. Baik, itulah tadi sedikit uraian dari saya mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas 2, di semester 1 dan di semester 2 dari saya. Terus saya di sini sudah menyiapkan evaluasi untuk materi pembelajaran bahasa Indonesia yang sudah saya jelaskan barusan. Di sini saya menyiapkan 2 cerita yang dimana satu ceritanya itu saya memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mencari kata ungkapan, ajakan, perintah, dan penolakan yang mengandung hidup bersih dan sehat di sebuah cerita yang sudah saya siapkan tersebut. Dan yang kedua, evaluasi yang kedua, saya juga menyiapkan cerita yang dimana di cerita tersebut saya memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mencari kalimat atau kata-kata yang mengandung ungkapan maaf, ungkapan minta tolong, yang dimana di sana juga terdapat kosakata dan maknanya. Baiklah, itu tadi sedikit uraian materi dari saya. Jika ada banyak kekurangan, saya benar-benar mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.